Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala man la nabi wa rasul wa la rasul ba'dah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimah yang insya Allah mudah-mudahan tetap berada dalam naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan ini dengan Syahidul Syukur, artinya penghulu segala bulan. Hadis Ahmad dan lain sebagainya menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut bulan ini dengan Syahrul Mubarakah, artinya bulan yang syarat dengan barokah. Kita sendiri kaum muslimin lazim menyebutnya dengan tazkiyatun nafs, bulan pencuci diri, bulan pembersih hati. Tazkiyatun nafs secara eksplisit implisit memberi arti bahwa dalam diri kita manusia ada kotoran yang harus dibersihkan. Dalam diri manusia ada kezaliman yang harus diputihkan, ada hawa nafsu yang harus dikendalikan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir, konon beliau menyebutkan, qadimtu minal jihadil akbar ila jihadil asbar. Qila mal jihadil akbar? Qala mujahadatul abdil hawa. Kita telah usai dari perang kecil menuju perang yang besar. Rasulullah tanya, apa itu perang besar? Rasulullah menjawab, perang hamba terhadap hawa nafsu. Kajian ilmu mustalah hadis perihal hadis ini menunjukkan bahwa derajat hadis ini dhaif. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya menyebut la aslalah, hadis ini tidak ada asalnya. Imam Suyuti dalam Ajami Ushagir menyebutkannya juga sebagai hadis dhaif. Nasiruddin Al-Alban sebagai seorang pakar hadis memasukkan hadis ini dalam kitabnya Dhaiful Jami'. Ini menunjukkan bahwa hadis ini menurut Al-Alban juga masuk dalam kategori hadis dhaif. Kendati dari uji otentitas transmisi hadis, hadis ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis dhaif. Namun substansi persoalan yang ingin dikemukakan yang cukup menginspirasi untuk kita bumikan. Intinya adalah bahwa ide penting dalam hadis ini yang harus kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Hadis-hadis sahih tidak kurang, cukup banyak yang juga mempermasalahkan tentang jihad akbar ini. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani kurang lebih menyatakan hal yang sama. Afdalul jihad man jahada nafsih, bahwa jihad yang utama adalah jihad kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kecenderungan hewaniah yang ada dalam diri manusia. Hawa nafsu adalah keinginan dan selera syaitaniah yang ada dalam jiwa setiap manusia. Kita punya selera birahi, kita punya syahwat perut, pikiran dan nalar kita berpotensi untuk disusupi oleh pola pikir syaitania. Maka sesungguhnya tugas hidup kita yang hakiki adalah menabuh genderang perang melawan dominasi hawa nafsu kita. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu sosok motivator yang menginspirasi kita
dalam konteks pengandalian birahi. Fase pubertas adalah fase di mana birahi pada puncaknya ada di sini. Pada posisi inilah Yusuf digoda oleh seorang perempuan yang jelita, istri seorang pejabat besar, yang kemudian perempuan itu identifikasi sebagai Zulaikha. Zulaikha mengajak Yusuf alaihissalam untuk bermain api. Yusuf menolak. Yusuf berontak. Meskipun akhirnya keengganan Yusuf harus berakhir dengan jeruji bencana. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsal ammaratu bisu'. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kata Yusuf, karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh manusia untuk berbuat keburukan. Titisan mujahid nafs Yusuf alaihissalam kemudian mengalir deras dalam darah Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Khandaq terjadilah perang tanding head to head antara Ali versus Amr bin Abdul Wad bin Amir. Dalam duet maut itu, Ali berhasil mempersempit ruang gerak Amr sehingga ia terdesak dan tak berdaya. Satu sabetan pedang Zulfikar telah siap mengantarkan Amr ke pintu neraka. Namun sontak mendadak sabetan terakhirnya ia urungkan. Pasalnya dalam kondisi terdesak itu Amr bin Abdullah meludahi wajah Ali. Ali kemudian kesal dan marah. Sejatinya Ali tidak ingin membunuh musuh dalam kondisi emosi. Ali tidak ingin membunuh musuh karena didorong oleh hawa nafsunya. Sedikit kita merenung bahwa jika seandainya Ali membunuh musuhnya dalam situasi jiwa yang marah, maka sesungguhnya Amr bin Abdullah bin Amir mati sebagai kurban dari nafsu Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, Ali pun juga menjadi korban dari hawa nafsunya sendiri. Menjadi pertanyaan kemudian, sudah berapakah orang yang menjadi korban kebijakan emosional kita? Bukankah selama ini kebijakan kita kadang berpihak atau berdasar pada benci tidaknya kita pada seseorang? Bukankah kebijakan kita selama ini berdasar pada dekat jauhnya kita terhadap seseorang? Seandainya yang kurban dari hawa nafsu dan kebijakan emosional kita sejumlah 100, maka sebanyak itu pula lah kita mengorbankan diri kita sendiri atau menjadi korban dari hawa nafsu kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pola pikir atau nalar kita kadang terpapar oleh virus al-hawa, virus hawa nafsu tadi. An-Najm ayat 3 menjamin bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu murni wahyu dari Allah, bukan atas dasar hawa nafsu Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan itu menurut hawa nafsunya, hawa nafsu Muhammad. Tidak lain apa yang diucapkan Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kecenderungan pola pikir manusia dalam menalar sesuatu cenderung pada pola pikir sekularis, bukan pada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala persoalan, termasuk dalam hal ini persoalan agama, jawabannya harus melalui pertanyaan ontologis, melalui pertanyaan epistemologis, melalui pertanyaan aksiologis. Persoalan agama
jika dijawab melalui pendekatan filsafat, maka sesungguhnya hasil nalar itu adalah yantiqu anil hawa. Yantiqu anil hawa. Hasil nalar yang dipenuhi oleh al-hawa, hawa nafsu kita. Hawa nafsu atau pemikiran yang bersumber dari sesuatu yang di luar wahyu Allah Subhanahu wa taala bisa kita sebut sebagai nalar sekuleris, memisahkan mana wahyu, mana pikiran. Pikiran dan wahyu terpisahkan. Untuk memberi contoh nalar yang selalu berada dalam konteks emosional, konteks non wahyu, konteks atau berada bukan logika dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah faham pluralis. Pluralisme dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan ontologis, pertanyaan-pertanyaan epistemologi, dan pertanyaan aksiologis yang semuanya arahnya, muaranya kepada pikiran filsafat. Padahal pemikiran filsafat ansih tanpa dibumbui oleh sabda Allah, oleh sabda Rasulullah SAW, maka sekali lagi nalar atau hasil nalar itu adalah yantiqu anil hawa, pemikiran yang berdasar dari nafsu manusia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.